Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali Berita TVmu kembali hadir menjumpai Anda untuk menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Di antaranya pemirsa, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali divonis 6 tahun penjara. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo terus meningkat. Serta informasi dari mancanegara terkait Pakistan yang bersikap netral menyikapi konflik antara Arab Saudi dan Iran. Bersama saya Rizky Nur Ilmi, inilah Berita TVmu selengkapnya. Pemirsa, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali divonis 6 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah. Vonis tersebut dijatuhkan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor memvonis mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali 6 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah. Surya Dharma Ali dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi penyelenggaraan dana haji pada tahun 2010 hingga tahun 2013. Vonis Surya Dharma Ali ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman 11 tahun penjara. Hakim Ketua Aswijon menganggap perbuatan Surya Dharma Ali telah menyebabkan kerugian negara sebesar 1,8 triliun rupiah. Atas putusan tersebut, SDA diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar nilai kerugian negara. Jika tidak dapat membayar kerugian negara, akan diganti hukuman 2 tahun penjara. Tim TVmu memberitakan. Pemirsa, Said Agil Husin Al-Munawar, mantan Menteri Agama periode 2001 hingga 2004 dan juga Wahab Wahabi, mantan Menteri Agama di era Soekarno, juga terbukti melakukan penyelewengan dana abadi umat dan juga transaksi gelap. Surya Dharma Ali atau SDA, mantan Menteri Agama, secara resmi dijatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penyelewengan dana haji tahun 2010 hingga tahun 2013. Namun, SDA bukanlah yang pertama terbukti melakukan korupsi saat menjabat sebagai Menteri Agama. Sebelumnya, Said Agil Husin Al-Munawar juga terbukti melakukan korupsi dana biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dana abadi umat pada tahun 2002 hingga 2004. Said Agil divonis hukuman 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan pada era Presiden Soekarno, Menteri Agama pada saat itu Kiai Haji Maskur diduga melakukan penyalahgunaan dana non-budget kas masjid dan ketidakberesan pengelolaan keuangan tekstil kain kafan. Kiai Haji Wahab pun terbukti melakukan transaksi gelap 2,9 juta rupiah dan ditukar dengan dolar Malaysia. Hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Wahab. Tim TVmu memberitakan. Vonis yang dijatuhkan terhadap Surya Dharma Ali terkait penyelewengan dana haji membuat DPR membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji. Hal ini agar kasus korupsi di Kementerian Agama tidak terulang. Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali secara resmi dinyatakan bersalah dalam kasus penyelewengan dana haji dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara serta denda 300 juta rupiah pada awal tahun ini. Di tahun 2006, Said Agil Al-Munawar juga dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi penyelewengan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dana abadi umat. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Agama, Komisi 8 DPR RI berencana membentuk Badan Pengelola Keuangan Ibadah Haji. Akan terjadi pemisahan antara Badan Pengelola dan Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Menurut Deding Ishak, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, hal ini dibentuk agar korupsi yang terjadi di Kementerian Agama tidak terulang.
Pemisahan antara badan pengelola dan badan penyelenggara ibadah haji dimaksudkan agar carut-marut tidak terjadi lagi dalam internal Kementerian Agama. Justru itu, makanya sekarang ini prinsipnya bagaimana agar undang-undang ini juga secara regulatif itu mengatur posisi tadi. Jadi posisi itu jangan sampai ya wasit menjadi pemain juga. Jadi memang harus dipisahkan antara regulator dengan operator. Jadi maksudnya tentu baik. Prinsip transparansi, akuntabilitas juga mengurangi atau meminimais dan menghilangkan potensial corruption yang selama ini banyak memang terjadi begitu, dan kita tidak bisa menutup mata, termasuk Pak Surya Dharma Ali juga kan dikaitkan dengan itu. Jadi itu salah satunya bagaimana sistemnya. Deding juga mengharapkan agar pengelolaan dana ibadah haji dikelola secara transparan, akuntabel, dan produktif untuk kepentingan umat dan bangsa. Karena DPR dan pemerintah akan jadi pengawas atau regulator untuk mengawasi dana ini. Tim TVMU memberitakan. Memasuki tahun 2016, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi kian meningkat. Simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVMU. Berdasarkan hasil survei nasional, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei nasional di akhir tahun 2015. Hasil survei tersebut membuktikan jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi mulai meningkat. Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC melakukan survei nasional tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi. Sekitar 63% cukup yakin Presiden Joko Widodo mampu memimpin Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Perkembangan ini menunjukkan kenaikan signifikan dibanding 6 bulan sebelumnya. Survei dilakukan SMRC dengan dana mandiri, dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia yang melibatkan 1.220 responden pada 10 hingga 20 Desember 2015. Berbagai indikator digunakan menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Menurut pengamat politik J. Kristiandi, meningkatnya keyakinan kemampuan Jokowi ini harus menjadi modal bagi Jokowi meningkatkan konsolidasi antara partai dan kinerja kabinet. Nah, jadi ini menurut saya hal-hal yang bisa dijadikan modal awal lebih besar bagi Jokowi untuk apa? Untuk melakukan konsolidasi pemerintahannya. Tentu ada faktor-faktor lain yang juga sebelumnya konsolidasi politik yang menurut saya sekarang ini betul apa tidak? Tapi seakan-akan kendali politik sudah dari Pak Jokowi ini. Ya, panas kan mereka. PKB apa sih awal? Golkar ini sudah dipanadun, tinggal bagaimana meramunya. Dan ini sebetulnya mungkin banyak orang masih istimewa sama Pak Jokowi, tapi setelah melihat seperti ini, nah ini tahu momentum ini. Istilahnya si Mas Rusitokon, orang bisa busuk, tidak tergesa-gesa seperti itu. Dan saya masih makin percaya dengan adanya tadi dukungan rakyat. Namun, meskipun kepercayaan publik terhadap Jokowi telah meningkat, survei lain menunjukkan masyarakat masih belum puas dengan kinerja Jokowi dalam masalah ekonomi, berkaitan makin besarnya angka pengangguran, jumlah kemiskinan semakin meningkat, serta bidang hukum terkait menjaga marwah KPK. Arina Nurrohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berdasarkan hasil survei Saiful Mujani SMRC, masyarakat Indonesia sangat berharap banyak kepada Presiden Jokowi untuk lebih mandiri dalam memimpin.
Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa mayoritas warga menghendaki Jokowi memimpin sendiri koalisinya sebanyak 65,5% responden. Sedangkan mayoritas responden 70%-nya menganggap perlunya sekretariat gabungan bersama koalisi. Selain harapan, tantangan lain yang harus segera dilakukan Jokowi, yakni segera memperbaiki kinerja kabinet. Menyelesaikan permasalahan ekonomi, menolak revisi Undang-Undang KPK. Jika ini segera direalisasikan Jokowi, tentu kepercayaan rakyat kepada Jokowi diprediksi SMRC akan semakin kuat. Jokowi juga perlu menguatkan kemitraan di parlemen untuk merealisasikan program kerakyatan. Masyarakat juga menunggu perbaikan kesejahteraan, meningkatnya lapangan kerja, dan terpenuhinya kebutuhan pokok dengan baik. Optimisme kepada Jokowi ini juga tercermin ketika masyarakat ditanya siapa yang akan mereka pilih sebagai presiden. Kalau pemilihan dilakukan kembali pada tahun 2016 ini. Lebih dari 33% menyatakan akan memilih Jokowi, sementara hanya sekitar 21% yang menyatakan akan memilih Prabowo. Arina Nurohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Dalam rangka hari jadi ke-69 Harian Waspada Medan, sebagai salah satu surat kabar tertua, menggelar seminar bertajuk Memaknai Jihad Kontemporer yang dihadiri oleh para tokoh pers dan para pejabat Pemda Sumatera Utara. Kehadiran media atau surat kabar di Indonesia saat ini dikuasai oleh segelintir pemilik modal, sedangkan umat Islam sejauh ini sangat terpinggirkan dalam hal penguasaan media. Akibatnya umat Islam selalu kalah dalam pembentukan opini. Di antara penguasaan media yang sedikit itu, Harian Waspada menjadi salah satu harapan. Karena masih konsisten menjadi media nasional yang religius yang mengedepankan kepentingan umat Islam. Waspada, yang berhari jadi ke-69 tetap memiliki komitmen keumatan dengan menyediakan halaman khusus yang sangat memadai bagi informasi dan pemikiran keislaman. Wartawan TV Musaiful Hadi melakukan wawancara khusus dengan Wakil Pimpinan Redaksi Harian Waspada Sofyan Harahap dan dosen Fisip UMSU yang juga pengamat dan penulis kolom khusus Waspada Sohibul Ansor Siregar. Apa tema kami setahun yang lalu? Waspada tetap konsisten sebagai media yang nasionalis, sebagai media yang religius. Waspada punya komitmen kuat untuk memberdayakan umat Islam khususnya. Tapi sebagai fungsi pers, kita melaksanakan fungsi pers secara profesional. Kami berhubungan, berkomunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, tapi kami konsen untuk mendidik dengan informasi-informasi yang positif, menjadi media yang positif dalam mengembangkan fungsi pers untuk kemaslahatan umat. Tengah kelangkaan media mainstream yang berpihak kepada umat, Waspada kita ini sangat terpujilah. Dia hadir kurang lebih dengan menu yang berimbang. Kita sadar sekarang dengan undang-undang ada liberalisasi yang luar biasa tentang kepemilikan media. Ayo kita hitung, hanya 8 atau 9 orang ini pemiliknya, dan itu bukan kita. Opini publik tergantung pada mereka. Jadi ini satu bahaya besar. Kalau saya melihat harus ada jihad konstitusi yang merontokkan liberalisasi penguasaan media, sehingga media kita ini tidak lagi hanya menjadi alat kepentingan bagi tanda petik musuh-musuh Islam. Ini yang saya lihat. Kehadiran Waspada ibarat sebuah setitik air di tengah kegersangan yang luar biasa. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 Din Samsudin tampil sebagai pembicara tunggal dalam seminar yang bertajuk Memaknai Jihad Kontemporer yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Hadir sebagai pembicara tunggal dalam seminar yang diselenggarakan oleh salah satu harian Sumatera Utara, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Samsudin dalam sambutannya mengatakan, memaknai jihad tidak harus selalu mengangkat senjata. Menurutnya,
jihad adalah kesungguhan dalam upaya melakukan perbaikan. Jihad kontemporer yang menjadi tajuk seminar ini dalam rangka Hari Jadi Harian Waspada Medan yang ke-69 yang diselenggarakan di Tiara Convention Center Hall, Medan. Acara yang dihadiri oleh para cendekiawan dan ulama ini juga dihadiri oleh para petinggi pemerintah daerah serta tokoh pers. Din mengatakan, dalam menghadapi tatanan dunia baru, maka seharusnya pula lah umat Islam menyiapkan bentuk jihad yang baru pula. Jihad kontemporer atau jihad baru saat sedang berhadapan dengan kondisi peradaban yang rusak dan krisis yang semakin mengkhawatirkan. Tantangan dunia baru meniscayakan kita untuk menampilkan, melaksanakan, bahkan menggelorakan jihad baru pula, atau jihad pendekatan baru. Ini yang disebut dengan jihad kontemporer. Kontemporer itu adalah near past, near future, yaitu zaman kita sekarang. Baru saja berlangsung beberapa tahun sebelumnya dan akan berlangsung lagi pada beberapa tahun yang akan datang. Nah, jihad pada era baru ini, ketika dunia dan peradaban manusia tengah menghadapi kerusakan. Dewasa ini dunia menghadapi berbagai macam krisis, dari krisis pangan, krisis energi, krisis lingkungan, kemudian di bagian tertentu juga krisis keuangan, termasuk juga yang disebut dengan krisis moral. Pada akhir seminar, pimpinan umum Harian Waspada Rayati Safrin menyerahkan cenderamata kepada Din Samsudin. Saiful Hadi, Farhan Tanjung TVmu, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Undangan dari Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Berita TVmu. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 Din Samsudin melakukan kunjungan silaturahim dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2015-2020. Dalam kunjungannya ke Medan, Sumatera Utara, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menyempatkan diri untuk berkunjung ke pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan Sisingamangaraja, Medan, kehadiran Din disambut oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2015-2016 Hasim Shah Nasution, beserta pengurus dan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, Elini Takoto. Dalam kesempatan ini, Din berpesan agar kepengurusan yang baru ini dapat memajukan dakwah Muhammadiyah di Sumatera Utara. Menurutnya, Sumatera Utara memiliki masyarakat yang heterogen dan majemuk, sehingga dakwah di Sumatera Utara memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan daerah lain. Din Samsudin juga mengajak kepada pengurus yang baru terpilih ini agar memiliki prinsip dan komitmen yang kuat, serta lebih baik dari periode sebelumnya. Saya berharap pimpinan PWN dan PWA Sumatera Utara yang baru ini bisa semakin mendinamiskan Muhammadiyah dakwah persyarikatan di Sumatera Utara ini. Itu selalu berprinsip walal akhiratu khairul laka minal ula, yang datang kemudian lebih baik dari yang pertama, karena ada penduduk Kristen yang cukup signifikan maupun masih minoritas ya, dibandingkan dengan Muslim, dan kesannya ada tantangan yang cukup besar. Sehingga pertama
dakwah Muhammadiyah di Sumatera Utara ini lebih besar dari daerah-daerah lain seperti Pulau Sumatera. Maka kiprah PWM sampai ke bawah, PRF, PWA sampai ke bawah, PRA harus lebih besar pula dibandingkan dengan ormas-ormas Islam lain. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing perguruan tinggi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka bersama pemerintah Jerman menggelar workshop sosialisasi tenaga ahli selama 2 hari. Sebagai organisasi yang memiliki perguruan tinggi terbesar, Muhammadiyah akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas bidang pendidikannya. Seperti yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan menggelar acara workshop sosialisasi tenaga ahli. Workshop yang digelar 2 hari di Hotel Amarosa Jakarta itu menitik beratkan pada peningkatan kapasitas perguruan tinggi Muhammadiyah. Khususnya Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka seperti tenaga pengajar dan model-model pembelajaran agar bisa sesuai dengan daya saing perguruan tinggi luar negeri. Jadi fokus yang pertama kami ingin tenaga ahli yang dari Jerman itu kita untuk melatih dosen-dosen kita terutama dalam bidang riset, yang kedua dalam bidang jurnal, dan yang ketiga dalam bidang pengembangan proses pembelajaran, bagaimana model-model pembelajaran di kita ini sesuai dengan perkembangan daya saing perguruan tinggi luar negeri. Dalam workshop ini, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka mendapat dukungan dari pemerintah Jerman. Dukungan tersebut didasari karena pemerintah Jerman juga sedang memiliki program membantu negara-negara dalam meningkatkan kualitas SDM dan ahli teknologi di bidang pendidikan. Dalam hal ini, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka terpilih untuk mewakili Indonesia. Safri Esa, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rapat koordinasi daerah dengan mengangkat tema resolusi kebangsaan 2016. Dalam menentukan rancangan strategis untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rakorda atau rapat koordinasi daerah yang juga merupakan ajang untuk koordinasi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan tema Resolusi Kebangsaan 2016, rapat koordinasi kader IMM ini diharapkan mampu memunculkan suatu kebijakan yang strategis sehingga IMM Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menjalankan perannya untuk kebaikan Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum dan IMM Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus. Nah, harapannya nanti rapat koordinasi daerah ini emang mengangkat tema resolusi kebangsaan 2016 karena di momentum di tahun 2016 inilah kemudian momentum untuk kita sebagai gerakan mahasiswa terutama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini memainkan perannya tidak hanya untuk peran untuk internal, tapi kita ingin mengambil peran kebangsaan di kalangan mahasiswa untuk kebaikan Indonesia ke depan ini. Habibie menambahkan seluruh IMM yang berada di Yogyakarta yang tersebar dalam 5 kabupaten diharapkan untuk mampu menyatukan keberagaman dan menghasilkan satu kebijakan yang strategis. Isfi Swari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, menyikapi ketegangan antara Saudi dan Iran, Pakistan lebih memilih untuk tetap netral dalam menyikapi perseteruan tersebut. Minggu lalu, Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menerima kunjungan 2 menteri Saudi yang berkunjung ke Pakistan secara mendadak. Minggu lalu, Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Arab Saudi berkunjung secara mendadak ke Pakistan untuk menemui Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif dan pejabat-pejabat Pakistan lainnya.
Kedatangan kedua Menteri Saudi tersebut bertujuan untuk meminta dukungan militer dari negara berpenduduk muslim terbesar kedua yang bersikap netral ini untuk mengantisipasi kejadian di masa depan akibat ketegangan antara Saudi dan Iran. Hasil dari pertemuan antara Menteri Saudi dan pemerintah Pakistan, para pejabat di negara tersebut lebih memilih untuk bersikap netral dalam menghadapi perseteruan Saudi dan Iran. Namun, penasihat hubungan antar negara Pakistan, Sartaj Aziz, menawarkan aksi penengahan di waktu yang lebih tepat bagi Pakistan. Menurut Atif Aziz, seorang pemerhati politik Pakistan menilai sikap netral Pakistan tersebut dikarenakan sikap enggan Pakistan untuk memberi dukungan militer atas konflik yang berakar dari permasalahan Sunni Syiah. Menurutnya Pakistan adalah rumah bagi kedua sekte tersebut. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan berita TVMU setiap harinya. Saya Rizky Nurilmi beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.